Prabowo tidak akan melakukan kesalahan yang kasar secara politik yang dilakukan oleh Jokowi. Apa itu? Membegal partai politik. Ini kan tak perlu dihembuskan. Menang tanpa ngasuh lagi. Menang tanpa menyakiti. Nah itu dijalankan oleh Pak Jokowi. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia? Dan as Indonesians, how many times we have been invaded? We know war. Selamat datang di Sudut Pandang. Dan kali ini saya mau ngebahas tentang pendapat beberapa orang yang mengatakan bahwa setelah Joko Widodo lengser akan ada goncangan politik katanya. Nggak ngerti ini sudut pandangnya dari sebelah mana juga nggak ngerti. Dan ada pendapat bahwa Prabowo nanti akan meninggalkan sosok Jokowi yang akan jadi orang biasa saja tanpa partai, cuman mantan presiden. Waduh, ini narasi untuk mengadu domba Prabowo Jokowi masih aja dipakai ya, bahkan ketika Jokowi sudah mau lengser. Kan tadi saya bilang Jokowi di masa terakhir kepemimpinannya itu tanpa partai. Ini partai mana yang dibegal nih? Waduh, tuduhan serius nih. Menuduh presiden membegal partai. Partai yang sebelah mana nih? Karena kita sama-sama tahu bahwa sampai sekarang Jokowi tidak berpartai. Didepak dari PDIP. Disebut dan dicap sebagai pengkhianat. Dan bahkan Deddy Sitorus mengatakan Jokowi membakar rumahnya sendiri. Kok ini disebut malah justru Jokowi yang membegal partai? Memecah belah partai politik. Dan dia belajar dari pengalaman bahwa betapa susahnya mendirikan partai politik. Partai politik itu menjalankan realitas politik dan juga irealitas. Jadi artinya nanti setelah perubahan mungkin 2025 terjadi perubahan, kemudian PDI Perjuangan akan menjadi bagian dari Pak Prabowo nanti. Nah urusan Jokowi jangan-jangan urusan PDI aja nanti, bukan urusan Prabowo lagi. Persis. Artinya bisa di tengah jalan PDIP kemudian bisa masuk kabinet. Itu sudah dipastikan sama Bang Ginting tadi kan. Nah, jangan lupa bagaimana hutang jasanya Prabowo terhadap Megawati. Oh banyak. Iya kan? Bagaimana kemudian juga hubungan antara ayahnya nih, antara Profesor Sumitro dengan Soekarno. Ini kok berkebalikan dengan informasi yang kita dapat gitu ya. Yang pertama adalah Prabowo itu begitu menyanjung Jokowi sebagai mentor politiknya, merasa transisi dari masa kepemimpinan dari Joko Widodo ke pemimpinannya yang akan dilantik sebentar lagi itu terasa mulus karena Jokowi kooperatif sekali, mempersilahkan Prabowo untuk berkoordinasi dengan menteri-menterinya, memberikan perintah loh kepada menteri-menterinya Pak Jokowi itu untuk kooperatif dengan timnya Pak Prabowo agar transisi mulus. Next, Pak Prabowo merasa dilatih oleh Pak Jokowi dengan menggantikan posisi beliau di beberapa event dan momen gitu ya. Mulai dari diminta untuk mewakili Pak Jokowi untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Diminta Pak Jokowi untuk menghadiri undangan-undangan internasional. Merasa diperkenalkan kepada dunia Pak Prabowo itu. Jadi Pak Jokowi ngerasa, Pak Prabowo ngerasa Pak Jokowi itu benar-benar ini loh penerus saya, namanya Pak Prabowo Subianto yang akan menjadi presiden sebentar lagi. Jadi dimudahkan sekali. Kok kayaknya dari narasi ini tadi netizen bilang ya kan, itu kayak Prabowo bakal menghindari Jokowi, tidak lagi mengikuti jejaknya gitu atau gimana nih? Dan lagi ada istilah membegal partai. Saya bingung juga nih partai mana yang dibegal Jokowi gitu. Kemudian soal PDIP setahu saya sih yang mengeluarkan itu justru PDIP-nya. Jadi Jokowi didepak dari PDIP. Kan begitu ya. Masih aja narasi membenturkan antara Prabowo dan Jokowi itu masih dipakai sampai sekarang. Sepertinya sih kalau dari situ sudut pandang saya justru mengatakan
orang-orang pada takut. Jadi lawan politiknya pada takut. Bersatunya kekuatan besar antara Jokowi dan Prabowo ini benar-benar menakutkan buat mereka. Sampai-sampai narasi negatif seperti ini perlu dihembuskan. Menang tanpa ngasuh lagi. Menang tanpa menyakiti. Nah itu dijalankan oleh Pak Jokowi. Dia menang, dia tidak mau sakiti saya. Doi. Ya, benar nggak? Itu leadership and statesmanship, kenegarawanan. Menang tanpa menyakiti rivalnya. Itu yang dipelajari oleh Prabowo tentang sosok Jokowi. Dia mengalahkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres, namun juga mengajak Pak Prabowo ada satu kesempatan mengabdi kepada negara ini dengan bergabung dengan saya di kabinet menduduki posisi Menteri Pertahanan. Pak Prabowo melihat sosok ini, wah ini beda nih. Politik yang saya kenal, misalkan nih Pak Prabowo bilang begitu ya, politik yang benar-benar sengit gitu ya. Ini kenapa legowo sekali orang ini kan gitu. Itu yang kemudian dipelajari oleh Pak Prabowo. Ini orang Solo ini beda nih gitu ya. Pemimpin yang menang tanpa menyakiti rivalnya. Menarik. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung dan kita bersatu dan Indonesia tenang dan Indonesia kuat dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Dan benar ya, bukan lagi tidak bisa diadu domba, tapi kekompakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi makin terlihat saja. Dan ini Pak Prabowo sedang dalam misi utusan oleh Pak Jokowi selaku presiden untuk menemui beberapa tokoh negara, presiden dan pemimpin negara di luar sana untuk ini ya, menjalin hubungan internasional, untuk mengambil kebaikan dan juga kerjasama internasional yang menguntungkan Indonesia. Dan kali ini Prabowo dikabarkan sedang di Rusia untuk bertemu dengan Vladimir Putin. Thank you very much for receiving me. Thank you. Oke. Diajarin sama Putin caranya pakai alat terjemahan gitu ya. Jadi kan Putin nanti ngomongnya bahasa Rusia. Dan dengan itu Pak Prabowo langsung bisa mendengarkan terjemahannya. Begitu pula Pak Prabowo nanti akan menjawab atau berbicara dengan bahasa Inggris. Dan Putin juga akan langsung mendapatkan terjemahannya. Diajarin tuh sama Putin ya. Ini Pak dipakai gitu. As you know, we consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. In our history, we remember that Russia has always helped us in many aspects. When we were in difficulties, Russia helped us. So this is something that we inherit from our parents, that we must never forget those who helped us. Dianterin ya sampai keluar dari Kremlin nih, istana kepresidenan Rusia.
Tapi jangan sampai tergiring ini ya, narasi hoax ya. Nanti ketika kita ngelihat video Prabowo bertemu Putin, waduh ini sedangkan condongnya ke Rusia. Jangan buru-buru begitu. Politik bebas aktif yang dipraktekkan Indonesia itu tidak memihak, non-blok kan begitu. Jadi memang lebih melihat ke kepentingan dunia gitu, keamanan dunia, kepentingan dunia, bukan memihak salah satu aja gitu ya. Terbukti memang sebelum bertemu dengan Putin, Prabowo itu juga ketemu dengan Zelensky di Singapura waktu itu ya. Event apa ya saya lupa. Jadi Zelensky dan Putin kan sedang berperang saat ini, Ukraina dan Rusia. Jadi memang Prabowo itu tidak ngeblok ke salah satu. But what I'm putting forward is conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong. And I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than pengalaman what's being panjang kita memang experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution. Berani nih. Berani menyinggung PBB. Di tengah konflik yang seperti ini, memang lembaga-lembaga seperti PBB itu harusnya punya panggung gitu ya. Kenapa tidak bertindak dan bergerak sesuai dengan fungsinya, menjaga perdamaian dunia katanya. Itu perang di mana-mana dibiarin aja, gimana sih? Disentil sama Prabowo. Ya kan? Ya memang harusnya kita melihat ini sebagai seorang yang menolong menjadi resolusi dari konflik yang ada, kata Prabowo. Lalu apa gunanya PBB? Waduh. Oh iya, sebelum ke Rusia, 20 Oktober. Prabowo juga bertanya ke Turki nih teman-teman, bertemu dengan Presiden Erdogan. Right afterward, Mr. for an official visit here in Ankara. Thank you. Tamam efendim. Teşekkürler. Kan lagi ini juga ya, lagi tegang juga nih Turki dan Iran ya. Kok Iran sih? Rusia. Jadi emang semuanya tuh didatengin, nggak ngeblok. Jadi tidak melihat siapa yang harus didukung, tapi justru Prabowo tuh kekeh. You don't have to get to the core. Ini yang menarik nih. Waktu keluar dari mungkin ini istana kepresidenan dari Turki, mungkin ya. Itu Pak Prabowo menyarankan kepada Erdogan. Enggak, saya anterin Pak, saya anterin. Gak usah dianterin sampai mobil, ya kan? Sampai di sini aja. Nanti saya langsung cabut lah ke Rusia gitu. Tapi Erdogan memaksa, enggak, saya anterin sampai mobil. Waduh. You don't have to get to the car. Udah nggak usah. Gitu.
I'll take you to the car. Enggak, saya anterin Pak, saya anterin. It's okay. Oh gak usah Pak, gak usah. Oh ya. Hehehe, thank you sir. Ada hehenya. Pakai translator nih ya. Penerjemah maksudnya. Oke, menarik ya. Jadi ketika selesai pertemuan, Prabowo keluar dari ruang pertemuan tuh minta kepada Erdogan, udah nggak usah dianterin sampai mobil, ya kan? Sampai di sini aja, kita salaman, foto-foto terus cabut nih gitu. Tapi Erdogan memaksa, gak apa-apa, saya anterin sampai mobil Pak. Menarik. Oke, segini dulu video kali ini teman-teman. Kalau kalian punya pendapat tentang apa yang sedang kita bahas barusan, bagaimana Prabowo dikasih tugas nih oleh Jokowi untuk berkunjung ke beberapa undangan internasional. Sekaligus Jokowi itu pengen memperkenalkan presiden selanjutnya yang menjadi penerus dari dirinya. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, ciao.